semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Nazain. Perkenalkan, nama saya Najla Fifa Disti. Di sini kami akan melakukan edukasi tentang inflasi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini sudah ada Mbak Hanon. Kita akan menjelaskan tentang inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Nah, untuk pertama-tama, Mbak Hanon tahu nggak sih inflasi itu apa? Saya tidak tahu. Baik, saya akan menjelaskan. Nah, jadi inflasi itu kondisi di mana jumlah uang yang beredar itu lebih banyak dibandingkan jumlah barang yang tersedia di masyarakat. Nah, inflasi itu memiliki penyebab. Penyebabnya itu ada dua. Yang pertama, tingginya permintaan konsumen atau yang biasa disebut dengan demand pull inflation. Lalu yang kedua ada kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Nah, inflasi juga itu memiliki beberapa tingkatan. Di antaranya, yang pertama ada inflasi ringan atau creeping inflation, itu persentasenya kurang dari 10%. Lalu yang kedua, ada inflasi sedang, itu berkisar 10% hingga 30%. Lalu inflasi tinggi, itu berkisar 30% hingga 100%. Dan yang terakhir, ada hyperinflation. Nah, itu presentasinya melebihi dari 100%. Indonesia sendiri itu pernah mengalami inflasi berat pada tahun 1965. Nah, pada saat itu tuh pemerintah menerapkan kebijakan centering atau yang biasa disebut dengan menurunkan nilai mata uang supaya peredarannya itu dikurangkan. Nah, inflasi itu memiliki dampak secara umum, yaitu adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan sistem kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Contoh dari kebijakan moneter yaitu yang pertama ada diskonto atau menaikkan suku bunga. Yang kedua ada open market policy atau operasi pasar terbuka, yaitu untuk membeli atau menjual surat-surat berharga milik pemerintah. Yang ketiga ada cash ratio dan yang terakhir ada kredit selektif. Tujuan dari kebijakan moneter yaitu untuk mengatasi inflasi. Yang kedua untuk membuka lapangan kerja dan yang terakhir untuk mendorong perkembangan ekonomi. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu untuk mencapai kestabilan kondisi ekonomi suatu negara secara nasional. Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekstraktif. Digunakan saat terjadi deflasi. Dan yang kedua adalah kebijakan kontraktif. Digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi teman saya tadi kan menjelaskan tentang deflasi. Nah, jadi deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi, yaitu kondisi di mana jumlah barang yang tersedia di masyarakat itu lebih banyak dibandingkan jumlah uang yang beredar. Jadi seperti itu. Apakah dipahami? Sangat paham. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat survei atau memberikan soal kepada kakak. Terima kasih buat Mbak Hanon yang sudah mengisi kuesioner dan mendengarkan penjelasan dari kita. Semoga apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat bagi kakak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Semua. Jadi di sini kita bersama dengan Mbak Sinta. Nah, pertama-tama saya mau bertanya, Mbak Sinta tahu nggak apa itu inflasi? Inflasi itu setahu aku karena adanya kenaikan jumlah barang dan jasa ya, tapi di periodenya tertentu sesuai dengan apa ya, kayak jumlah mata uang. Nah, terima kasih Mbak jawabannya. Ya, Jadi saya mau menjelaskan, inflasi adalah kondisi di mana jumlah uang lebih banyak daripada jumlah barang yang tersedia. Penyebab inflasi itu ada dua. Yang pertama ada demand pull inflation atau tingginya permintaan konsumen, dan cost push inflation atau kenaikan biaya produksi.
terdapat tingkatan inflasi. Yang pertama tuh inflasi ringan atau creeping inflation, yaitu kurang dari 10%. Yang kedua ada inflasi sedang, berkisar 10-30%. Lalu ada inflasi tinggi yang berkisar 30-100%. Dan yang terakhir ada hyperinflasi, yaitu lebih dari 100%. Nah, Indonesia itu pernah mengalami inflasi berat pada tahun 1965. Nah, pemerintah itu mengatasinya dengan cara sunering atau menurunkan nilai mata uang. Nah, inflasi sendiri memiliki dampak secara umum, yaitu menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan sistem kebijakan moneter dan fiskal yang akan disampaikan oleh teman saya. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contoh atau instrumen kebijakan moneter itu pertama diskonto atau dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga, lalu operasi pasar terbuka dengan cara menjual surat-surat berharga, cash ratio, dan kredit selektif. Nah, tujuan dari kebijakan moneter sendiri adalah mengatasi inflasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong perkembangan ekonomi. Lalu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Tujuan dari kebijakan fiskal ini untuk mencapai kestabilan ekonomi suatu negara secara nasional. Nah, jenis kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama ekstraktif dan yang kedua ada kontraktif. Ekstraktif itu digunakan saat terjadi deflasi. Nah, deflasi sendiri itu adalah kondisi di mana jumlah barang yang tersedia lebih banyak daripada jumlah uang yang beredar. Nah, deflasi itu kebalikan dari inflasi. Lalu kontraktif itu digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Apakah sudah paham? Oh iya, sudah paham. Nah, selanjutnya kita meminta tolong untuk mengisi kuesioner yang akan kita bagikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sinta sudah mendengarkan penjelasan dari kami dan sudah mengisi kuesioner. Semoga apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat. Iya, sama-sama. Dari edukasi yang telah kami lakukan, kami mendapat jawaban dari 2 responden. 4 dari 5 jawaban terjawab dengan benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Mbak Hanun dan Mbak Sinta telah mengerti penjelasan yang telah kita sampaikan. Berikut adalah datanya.